Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Iya, dan insya Allah tentunya tetap bahagia. Ayo, mana senyumnya? Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Nuke ya. Hari ini kalian akan belajar tentang tema 1 subtema 3 ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham, sudah mengerti tentang sifat-sifat bunyi. Masih ingat nggak? Ayo. Iya, sifat bunyi yang pertama yaitu 1, bunyi merambat memerlukan medium. Masih ingatkah itu? Iya, mediumnya apa aja? Udara, benda padat, air ya. Jadi kalau tanpa medium bunyi tidak bisa merambat. Contohnya di ruang hampa udara ya. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Masih ingat nggak? Contohnya apa itu? Ya, yaitu apa coba? Iya, petir ya. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Hasil pemantulannya berupa apa? Betul, berupa gaung, berupa apa lagi? Gema ya. Hari ini anak-anak kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Siapkan bukunya ya, buku tema 1 ya. Lihat ini percobaannya seperti ini. Percobaan pertama, ini ibu ambil dari buku tema 1 ya, yang ada di kalian. Ini siapkan tolong gulungan kertas seperti ini ya. Kemudian tumpukan apa ini, buku. Disiapkan juga ini jam tangan. Pastikan ya jam tangannya, jarum jamnya berjalan, artinya terdengar suaranya ya. Kemudian jam tangannya simpan di dalam gulungan oleh kalian dengar. Apakah kedengaran tidak bunyi detak jarumnya ya, detak jarum jamnya. Kemudian setelah itu kalian halangi ini di ujungnya menggunakan piring kaca gitu ya. Kemudian masih terdengar nggak? Apakah ada perbedaan? Tidak ya. Ini bunyinya akan memantul nih ke piring ini dan akan terdengar beda ya. Sekarang kita lihat percobaan kedua. Itu percobaan pertama ya. Percobaan kedua sama seperti tadi, hanya piringnya diganti dengan menggunakan ini busa, boleh kain, boleh apa saja, yang penting lunak ya. Jam tangannya masih disimpan di dalam. Sekarang dengar kembali, kemudian adakah perbedaan suara di percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Kemudian setelah itu buat simpulanmu. Apakah perbedaan bunyi yang terjadi di percobaan 1 dan percobaan 2 itu ya? Adakah perbedaannya? Tentu ada ya. Yang percobaan pertama ini ya, terjadi pemantulan bunyi karena perambatan bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Di percobaan tadi dihalangi oleh kaca ya. Jadi pemantulan bunyi itu terjadi kalau bunyi dihalangi dalam perambatannya oleh permukaan yang keras seperti kaca, dinding, dan besi. Percobaan tadi dengan kaca. Contoh ketika kalian berada di aula misalnya ya, itu kan sekelilingnya dinding, itu akan terjadi pemantulan bunyi, bisa berupa apa? Gaung ya. Kemudian kalau di dalam gua kalian teriak, wow, teriak seperti itu, akan terjadi pemantulan bunyi ya. Itu dihalangi oleh batu, intinya oleh permukaan yang keras akan terjadi pemantulan bunyi ya. Itu di percobaan pertama. Percobaan kedua, ini di percobaan kedua
terjadi penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi ya, karena bunyi menyerap pada benda yang permukaannya lunak seperti busa, wol, karpet, dan lain-lain ya. Itu terjadi di percobaan kedua. Nah, anak-anak, ini untuk menghindari pemantulan bunyi berupa gaung dan gema, dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan karpet, wol, dan lain-lain. Mengapa harus dihindari pemantulan bunyi di ruang ini? Coba kenapa? Betul, agar suaranya jelas ya. Di studio rekaman, di gedung pertemuan itu agar suaranya jelas terdengar oleh audiens, maka harus dihindari pemantulan bunyi. Ini ibu beri contoh ruang rekaman. Nih, Bu ambil gambarnya dari sini ya. Ini ruang rekaman ini semuanya dilapisi oleh benda yang permukaannya lunak. Tadi agar apa? Menghindari gaung ya, atau gema. Ini dia ya. Ruang apa ini, di mana ini? Iya betul, ini di bioskop ya. Di bioskop sama, ini semua dikelilingi atau dilapisi oleh bahan yang permukaannya lunak. Jadi agar suaranya terdengar oleh penonton dengan suara yang jelas, jadi tidak terjadi pemantulan bunyi ya. Ini ada lagi di mana nih? Coba lihat. Nah, ini dia. Ini adalah ruang pertemuan. Biasanya di ruang pertemuan juga semua dilapisi oleh benda yang permukaannya lunak agar suara pembicara di sini bisa terdengar jelas oleh audiensnya ya, sehingga kalau terdengar jelas, insya Allah informasinya akan terdengar juga lebih jelas. Itu saja ya. Jadi anak-anak, pada pertemuan hari ini kalian semua sudah belajar bahwa bunyi itu dapat memantul. Kapan dapat memantul? Jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras ya. Kemudian bunyi dapat menyerap jika perambatannya melalui benda yang permukaannya lunak seperti tadi ya, kain, wol, busa, dan lain-lain ya. Anak-anak, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Selamat belajar, selamat mendapatkan ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.